Di tengah situ. Sini. Udah kan tuh ya? Ya, yuk silakan. Nama, kelas? Nama saya Sheila, kelas 12 PF. Ya. Apa pertanyaannya Sheila? Saya ingin menanyakan gimana caranya berhenti kecanduan narkoba. Ya. Caranya itu gimana? Oke. Udah siap? Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Sheila. Sheila, pertanyaan bagus. Bagaimana caranya berhenti? Ya caranya berhenti. Berhenti. Udah. Nah, Pak, susah. Saya pakai lagi. Berhenti. Udah. Oh, Sheila dikasih hadiah sama Ustaz. Nah, tepuk tangan buat Sheila. Jadi, nah cuma sel memang karena yang bermasalahnya di otak sel. Apalagi kalau dia udah pakai sabu. Sabu itu heroin. Bukan. Kalau sabu itu resah ya. Resah, tapi endingnya mau bunuh diri. Kalau pakai heroin itu sakit. Heroin, morfin itu sakau. Jadi karena heroin itu sifatnya mempengaruhi fungsi otak yang merespon rasa sakit. Jadi kalau kamu pakai itu, kepala kamu pentokin juga nggak sakit. Tapi karena sistemnya udah dirusak sama heroin, saat kamu nggak pakai, kamu nggak kenapa-napa, badanmu sakit semua. Nah itu yang berat. Cuma ada data di kedokteran, sakaunya itu, rasa sakit itu yang datang kalau kamu lama nggak pakai, itu yang tadinya 2 jam, kalau kamu tahan, ntar hilang. Ntar 1,5 jam hilang. Nanti lama-kelamaan udah nggak sakit lagi. Cuma memang untuk mulai turun dari 2 jam, 1,5 jam, 1 jam, setengah jam, 10 menit. Ada orang yang kecanduan narkoba, kalau lagi sakau, dia langsung workout, pakai training atau pakai celana pendek, pakai kaos, dia lari sampai keringetan. Bahkan kalau dia sakaunya malam-malam, dia juga lari malam-malam. Kan di Senayan malam pun banyak yang lari kan? Iya, karena di antara mereka itu ada yang sedang terapi sendiri. Bahkan kalau di sebuah pesantren di Tasikmalaya, itu kalau dia lagi sakau, dia mandi malam, dia sholat terus zikir. Subhanallah, itu untuk melawan, berharap Tuhan memberikan kekuatan waktu sakau, jadi sakaunya nggak kerasa. Nanti lama-lama dia bisa berhenti. Cuma persoalannya ketika dia lihat barang lagi, sabu lagi, utau lagi, itu nafsu makainya kencang. Makanya kalau orang yang sukses berhenti, dia pindah rumah, menjauh dari komunitas yang sebelumnya. Jangankan komunitas, di rumah sendiri itu lihat gagang pintu tuh handle, dia pernah tutup pintu, dia kunci, dia pakai di dalam. Sekian tahun kemudian dia lihat handle itu, dia langsung ingat waktu dia pakai dan pengen pakai lagi. Jadi karena suges, kalau kata mereka kalimatnya suges. Jadi sugesnya datang lagi. Karena yang dirusak otak. Jadi otak, nah itu yang nemuinnya susah. Cara berhentinya, berhenti udah. Cuma memang efeknya sakit. Nah, sekarang kalau kamu mau berhenti tapi susah dan menimbulkan sakit, datang ke puskesmas. Di puskes itu ada dokter yang hampir semua dokter di puskes atau di setiap puskes ada dokter yang sudah dilatih sama BNN. Dok, jujur aja, dok, saya jangkis, saya pemakai, saya pengen sembuh dok. Kapan terakhir kamu sakau? Semalam. Jam berapa? Jam sekian. Sampai sekarang udah sakau lagi belum? Udah nih, pakai obat ini. Tapi jangan pakai lagi ya. Nanti kamu sekian hari lagi, hari apa, kamu datang ke sini. Saya pernah ke suatu puskesmas di Jakarta Timur. Siang-siang begitu masuk, kok bercandu nih, datang lagi. Dia nggak ngomong sih, cuma saya tahu dari gerak-geriknya, dari matanya. Wih, kok bercandu? Terus saya lihat sama karyawannya, Pak, ini jadwalnya rehabilitasi. Iya Pak, jadwalnya pemakai Pak. Jadi bahkan di puskesmas tertentu ada waktu yang khusus untuk jadwal supaya mereka nggak terganggu sama orang-orang yang normal. Dia datang untuk pengobatan di puskesmas itu dan gratis. Jadi kalau kamu punya masalah, datang aja ke puskes akan kasih saran-saran terapi termasuk obat. Dan kayaknya sekarang asal kamu punya KTP Jakarta gratis. Jelas? Pertanyaan kedua. Ya, maju Om. Ini di sini. Oh, video. Nggak
apa-apa. Mana mikrofonnya? Terima kasih. Sebutkan nama kelasnya ya, Om. Nama siapa? Dari sini. Ya, bagus. Nama saya Ahmad Firgawan dari 12 PF. Panggilan apa, Man? Pirgi. BG. Pirgi. 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 Oh, Virgi, sorry. Iya. Iya, apa Virgi pertanyaannya? Saya ada pertanyaan. Kan narkoba kan banyak jenisnya nih. Iya. Nah, di dalam narkoba itu zat apa sih yang bikin narkoba itu begitu adiktif? Oke. Udah itu doang. Terima kasih. Tepuk tangan buat Virgi. Virgi. Ya, duduk dulu ya, Virgi. Jadi kamu tadi udah tahu narkoba itu banyak. Apa sih yang membuat kecanduan? Ya banyak juga, Gi, macam-macam. Contohnya, kalau yang sekarang yang saya bilang lagi di Philadelphia itu, ini yang obat bius kuda itu kan dia bikin tenang, dan dia jadi karena mereka itu gelandangan, orang-orang yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan di Amerika, itu dia ngemper di pinggir jalan itu pada tiduran di Philadelphia. Ada videonya panjang sekali, kayaknya itu diambil dari dalam mobil. Kayaknya dia kayak penelitian gitu, tapi dia upload gitu. Nah, kalau itu obat bius kuda itu bikin orang tenang, tapi bikin efeknya ke jantung. Nah, bikin kecanduannya apa? Sebenarnya bukan nikmat dari obat itu, Gi, tapi yang tadinya kalau dia normal, lihat orang makan di restoran, dia nggak punya duit. Lihat orang tampil keren, dia nggak kerja, nggak bisa beli. Lihat orang naik mobil, boro-boro mobil. Orang hidupnya cuman di Amerika tuh banyak gelandangan pakai troli, dorong troli gitu. Ada yang bawa tas gede, backpack. Isinya hidupnya cuma dengan gitu doang dia. Nah, kalau dia pakai obat bius kuda itu, dia nggak ada pikiran susah, yang ada pikirannya tenang, santai, terus dia tidur, relax, dia lupa. Jadi obat itu membuat dia tidak sadar dan tidak ingat bahwa dia susah, dan itu bikin dia kecanduan. Terus ketika efek obat itu habis, dia nyari lagi, aduh, gua sedih, hidup gua mau makan lagi susah, mau ini susah, makan lagi pilnya, tenang lagi. Itu kalau obatnya obat bius kuda. Nah, kalau heroin awalnya dia cuma buat seru-seruan, tapi sistem saraf pusat yang merespon rasa sakit, analgesik namanya. Obat itu mengandung heroin itu mengandung analgesik, sejenis analgesik. Jadi ketika dia nggak sakit, jadi ada di sini nggak ada saklar ya? Saklar ruangan ini di mana? Itu saklar mana? Oh, nggak ada. Jadi gini guys, ini kan ini nyala nih ya. Ini kalau nggak saya pencet dia nggak nyala. Kalau saya pencet dia nyala. Ini normal. Tubuh kita normal, kalau keinjak kan sakit. Nah, heroin itu merusak itu. Kalau kita pakai heroin, kayak tadi dioperasi kan morfin, ibu itu nggak jerit-jerit karena nggak rasa, biar perutnya belah, biar kaki lu berdarah, jidat lu pecah. Kalau disuntik heroin nggak rasa guys. Tapi kalau dosisnya kebanyakan, overdosis mati. Nah, cuma kalau ini rusak, nggak saya pencet hidup. Nah, jadi sistem rasa sakit itu ketika nggak kena apa-apa, otaknya teriak sakit. Nah, ketika pakai heroin, nggak sakit lagi. Itu sistem rasa sakit yang rusak itu ketika pakai normal lagi, itu jadi candu seolah-olah, Virgi. Bukan seolah-olah, ya itu buat dia jadi kecanduan. Sebenarnya bukan kecanduan, itu dia ngobatin sakitnya karena otaknya udah rusak. Jelas nih? Jadi kayak ngerokok, sama deh. Kalau ngerokok lu mungkin nyambung ya. Kalau nggak ngerokok lu asam ya kan? Karena otak lu udah dirusak sama rokok. Kalau lu ngerokok seolah-olah nggak asem. Padahal lu nggak usah ngerokok aja, berarti juga asemnya hilang. Karena nanti otak akan menimbulkan sistem baru yang melawan. Kayak lu suka begadang, gue mau berhenti begadang, gue mau kerja yang bener, gue mau cari duit, gue mau kawin. Akhirnya bisa nggak gue, padahal gue
bisa tidur gue, paling gue tidur jam 2. Akhirnya gue besok kerja, diterima pekerjaan di perusahaan baru, gue harus tidur jam 9, tidur, udah sholat, udah makan, karena gue besok harus bangun pagi, sholat subuh, kantor gue di Bekasi, jalan gitu. Jelas? Jadi apa yang menimbulkan kecanduan? Ya macam-macam tergantung jenisnya. Jelas? Pertanyaan ketiga. Ya, banyak saudara-saudara. Lady first ya, kamu udah maaf bro. Yang itu dulu. Kamu jilbab, nanti yang di belakang. Jilbab ini dulu, jilbab ini. Oh jilbab itu juga. Jilbab ini, jilbab belakang, jilbab itu, baru kamu ya. Lady first. Ayo, Neng, kamu dulu Neng. Ya. Habis itu yang belakang kacamata ya. Banyak nih pertanyaannya. Terima kasih. Sebutkan nama siapa. Foto tuh ya. Nama saya Afifah Adelia Andi. Panggilan? Afifah. Afifah apa? Saya dari kelas 12 saya. Ya. Saya mau nanya, kalau misalkan pernah nyoba narkoba gitu kayak Ya. obat-obatan, terus kan otomatis kalau dites urin hasilnya Positif. ya? Nah kalau misalkan udah lama nggak pakai itu masih positif apa gimana? Dan saya juga mau nanya, Ya. kalau misalkan orang habis minum minuman kayak gitu, Ya. cara netralinnya betul pakai susu, air susu gitu? Air susu dibalas air itu. Itu maksudnya? Iya. Udah? Itu apa? Hah? Itu? Ya udah. Tepuk tangan buat Anissa. Ada 2 ya Anissa. Afifah, maaf salah Afifah. Afifah, terus tuh baik tuh sama Afifah. Bentar dulu, ini dulu. Saya satu-satu senangnya. Saya selesaikan baru yang kemudian. Tenang, semua dapat kok. Saya senang di sini, saya betah. Jadi saya layani. Kamu puas, saya lemas. Afifah, kandungan jadi kita tes urin itu memperlihatkan apa yang kita konsumsi. Kalau obat batuk itu mengandung kodein. Kodein itu sejenis morfin. Jadi kalau kamu makan obat batuk di tes urinnya, kamu positif, ada morfin. Padahal kamu minum obat batuk. Tapi kalau ada tes urin kamu positif, kamu bawa aja obatnya, kan polisi tahu atau BNN tahu. Oh, kamu lagi konsumsi obat? Iya Pak, udah aman. Nah, kalau kodein itu 3 hari mungkin seminggu tes lagi urin udah negatif, Neng. Nah, nanti sabu katanya mungkin 2 minggu, ada 2 minggu, 3 minggu. Ntar heroin berapa? Tetapi sebenarnya, guys, semua yang dikonsumsi itu ada di akar rambut kita, guys. Jadi seumur hidup nempel. Udah pernah baca ya? Iya. Iya. Jadi apapun yang pernah kita makan, pernah kita konsumsi, ketika rambut kita dicabut nih, kan ada lemaknya tuh ya, ada putih-putih ya di akar rambut. Itu bisa dites di laboratorium, kelihatan apa yang dikonsumsi. Jelas Afifah? Jadi setiap zat berbeda-beda daya tahannya di urin. Kalau lebih teliti lagi dari urin, tes darah. Lebih teliti lagi dari darah yang tadi akar rambut itu ya. Oke, dia pernah baca. Yang kedua tadi, bagaimana untuk netralin kalau udah? Ada yang bilang sih susu, iya. Ada yang bilang air kelapa muda, iya. Tapi sebenarnya konsepnya sederhana. Ketika kita pakai sesuatu, ketika kita minum sesuatu, itu kan semua endingnya disaring oleh ginjal, dibuang lewat pipis. Gak usah minum susu, gak bisa minum air kelapa. Air apa aja yang ada kamu minum, berjalan, kebuang akhirnya. Karena tubuh kita punya kapasitas tertentu, udah penuh keluar lagi. Tapi zatnya nggak habis langsung gitu. Ada yang pakai susu, ada yang pakai air kelapa muda, air putih aja juga nggak apa-apa. Tapi makanya daripada susah-susah membuangnya, lebih baik ini apa nih? Kalau kamu curiga, enggak, gua nggak mau udah. Apalagi kalau kamu tiba-tiba diajak buka kamar di hotel, gua mau boker. Udah kamar hotel, toiletnya bagus, gua nggak biasa.
boker di toilet sembarangan, gue pulang dulu, tak sini lagi, dipromoin gitu aja ya. Iya, kan kalau lu kan orang banyak yang boker nggak bisa diboker sembarang tempat karena kamu udah nyaman dengan WC di rumah ya kan? Di rumah tuh WC paling nikmat di dunia ya kan? Emang bener, biar toilet kita ya kayak apa adanya, tapi itu yang paling nikmat. Orang dari kecil lu di situ ya kan? Bener, mau di hotel enggak, gua pulang dulu dah, ntar gua kesini lagi. Udah, lu jangan balik lagi. Lu kok kemarin main ceret gua. Biarlah dibilang jelek, yang penting lu nggak disuntik ya kan? Nggak kecanduan, nggak kena narkoba. Mending kalau itu, kalau perempuan lu diembat, hamil, ayo. Ya jelas Habibah. Jadi lebih bagus menghindari, mencegah. Oke, kacamata belakang. Habis kamu itu kamu masker hitam. Ayo kacamata. Siapa namamu? Habis itu kamu ya men. Lady first. Perempuan first. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam. Boleh maju dikit sayang, 2 tangga berikutnya. Biar di video lebih jelas. Nama saya Ninda Sylvia dari 10 MPLB. Ninda. Dari saya. Iya. Kenapa apa yang membedakan alkohol dengan ganja sehingga alkohol lebih dilegalkan, padahal tuh dua-duanya sama-sama berdampak buruk bagi pemakainya. Iya. Oke. Itu saja, terima kasih. Iya, tepuk tangan buat Ninda. Ninda, betul. Larangan itu kan produk hukumnya ada. Di Thailand hari ini ganja legal dah. Hari ini di Thailand ganja legal, tapi legalnya pun dalam jumlah tertentu. Kenapa alkohol dilarang? Itu juga persoalan hukum, Ninda. Persoalan hukum. Hukum itu dibikin di mana? Di DPR. Jadi kalau orang DPR ketuk palu, wakil rakyat itu ketuk palu, alkohol dilarang, ganja dilarang tuh di Indonesia ada di hukum. Nah makanya coba kalau kamu jadi belajar yang benar, sekolah, kuliah, terus jadi politikus, ayo pengaruhi tuh anggota politikus yang lain di DPR supaya produk hukumnya, termasuk tembakau di Amerika itu keluar masuk. Ada yang tahun sekian dilarang, tahun sekian tembakau nggak apa-apa. Jadi bahayanya sama, bahayanya semuanya. Tapi kenapa ini boleh? Nah, karena produk hukum itu. Sementara orang-orang di DPR ini maaf ya, termasuk kita kan rokok itu kata Pak Ustadz, rokok nggak haram. Pak Ustadz pada merokok. Iya. Benar. Kata rokok, kata Ustadz rokok itu mubah atau apa istilahnya. Lah, bego. Tembakau diisep mah yang bagus-bagus aja. Ada nih tembakau, rokok bikinan pesantren yang bikin kiai udah didoain tai kucing. Iya, saya pernah sampai ribut di tukang cukur sama anak, Pak, rokok ini dibikinin oleh pondok pesantren ini, ustadz ini halal Pak. Ya dia kan, gua nggak bilang gua siapa kan, ya gua nggak bilang kalau gua bicara BNN. Dia nawarin gua rokok pesantren Pak, tai kucing. Jadi Ninda, kenapa kok yang satu dilarang? Ya karena produk hukum kita seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti anggota DPR kita makin pintar. Kayak sekarang ini kan ganja itu sebenarnya buat bobo enak loh. Ada yang orang Aceh? Ada orang Aceh? Nggak ada? Di Aceh itu ada menu di warung kopi yang pakai bumbu ganja, guys. Kopinya enak, mahal. Tapi saya lupa namanya. Tapi orang kopi tahu. Namanya kayak nama Sandi gitu. Bukan, Gayo itu nama daerah. Nah, kopi Gayo itu yang ada di Starbucks, guys. Jadi kopi Gayo diekspor ke Seattle. Di Seattle mungkin diklasifikasi atau diteliti, dipisahkan. Dari Seattle. Kenapa kopi Starbucks mahal? Karena kopinya asalnya dari Gayo, diekspor ke Amerika dan Amerika ke Indonesia lagi. Jadi itu kopi itu terbang-terbang. Bener. Kalau enggak lu lihat si YouTube-nya Christian Hansen yang orang keliling dunia Sabang Merauke dari Denmark.
dia ke pabrik kopi di Gayo dan di syuting karung kopinya yang di pabrik kopi di Gayo tulisannya Starbucks Seattle US. Jadi dari Gayo ke Seattle Amerika masuk lagi ke Jakarta, ya kopi seupil 70.000 ya, mendingan Starling ya. 3.000. Oke, jelas. Nadia, oke, masker hitam. Siapa namamu? Nah, terima kasih Restu. Izin perkenalkan, nama saya Feriska Maulida Revalina Ritonang dari kelas 11 SBF 1. Ya, Feriska apa? Izin bertanya, Ya. apa yang menyebabkan orang ingin coba-coba narkoba padahal dia udah tahu akibat buruknya? Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Feriska. Feriska, wah, terima kasih Feriska. Penyebabnya dia pakai narkoba walaupun dia udah tahu itu berbahaya. Penyebabnya banyak guys. Apa? Penasaran. Apa? Lingkungan. Penasaran, lingkungan, stres, banyak. Tapi ujungnya semuanya bego. Itu paling simpel kan? Ya. Iya, biar dulu tuh adik saya suatu ketika ikut lomba baca puisi di Bulungan. Saya kan melatih adik saya baca puisi. Saya dulu juara baca puisi guys, saya sampai juara tingkat nasional. Bener, lihatnya di riwayat hidup gua. Terus pas saya ke Bulungan, saya ketemu teman ya seniman di Bulungan, teman SMA rambutnya gondrong. Wih, aku temennya preman. Teman saya tuh dulu preman guys, waktu SMP SMA. Kalau nongkrong di SMA latihan vokal grup, paduan suara gitu, dulu zaman saya vokal grup guys. Saya suara bass. Itu mereka sambil pulang sekolah di tempat kos temen, minumannya bir, Sprite. Saya minum Sprite-nya aja. Dad, sorry ya, gue ngebir nggak apa-apa, gue campurannya aja. Sorry Dad, gue ngerokok nggak apa-apa, tapi gue kena asapnya. Zaman dulu belum ada tuh. Belum ada zaman dulu ya, tahun 84 belum ada anjir. Jadi, tapi saya pernah pulang-pulang, bapak saya bilang, kamu ngerokok, kamu minum? Enggak. Mata kamu, bapak saya kan polisi, mata kamu merah. Coba, bapak saya bilang, nafas kamu. Jadi saya nafas di depan hidung bapak saya. Oh iya, enggak. Cuma kamu kenapa? Kok borokok? Iya Pak, tadi latihan vokal grup, sambil ngerokok, minum, tapi saya enggak. Awas kamu. Bapak saya pas lagi aware gitu. Ya saya enggak, tapi ya saya tetap bergaul sama mereka. Bahkan ujung-ujungnya apa? Dad, sorry ya, gue ngerokok. Oh ya silahkan. Dad, sorry ya, gue ngambil. Silahkan. Dia nggak nawarin saya lagi karena saya udah ditawarin berkali-kali, nggak mau. Dia pinter, nggak bego, nggak nawarin lagi. Ya kalau padahal lu nggak mau, dia pinter, anak IPA. Saya dulu SMA-nya kan IPA. Gue nggak nawarin lu deh, kata lu nggak. Iya, gue mah enggak. Sorry ya, iya, udah santai. Itu jadi kenapa? Iya, dia penasaran. Dia takut nggak diakui. Bego lu sekarang orang-orang gaul di diskotik. Ini sabu, ya lu disko aja, joget aja, nggak usah sabunya kan, kamu bisa joget pakai sabu malah nggak enak. Oh enggak, sabu bikin nggak capek ya. Tapi ya kalau capek pulang tidur lah, udah malam. Iya nggak, satpam juga pengen pulang, satpamnya kan ya pengen pulang. DJ-nya juga selesai ya, DJ selesai lu masih mabok, nggak bisa bangun, nggak bisa pulang, yang ada. Iya. Jadi kenapa? Faktornya sangat banyak. Tapi kalau saya sih endingnya apa? Bego. Kalau dia pintar kan, ya otak gua ntar rusak, ya badan gua rusak, ya muka gua hancur, gua nggak mau. Gitu. Oke. Nah caranya banyak yang tadi saya bilang, gua mau boker, itu cara yang paling gampang. Kalau boker kan gak ada yang bisa nahan kan? Boker gua bau tahu. Iya udah pulang dah, coba ya gua cepat balik. Udah besok lu gua balik. Aduh, menci. Jadi itu cara yang paling gampang. Cara lain terserah kamu. Nyokap gua miss call. Iya gua lupa tadi. Gua suruh beli bawang merah. Iya. Gua pulang dulu ya. Iya. Malam-malam ada tukang bawang, gua kan bawangin dulu gitu. Udah, terserah deh caranya. Tapi kalau orang pintar kan kreatif ya. Bikin alasan. Jelas? Oke, man. Your turn. Thank you. Namamu siapa? Kelas? Oke, izin
Perkenalan diri, nama saya Adel Nugroho dari kelas 11 PM. Adel. Aryo. Oh Aryo, apa ya? Jadi pertanyaannya ada 4 atau 5 nih. Aji. Pertanyaan. Doyan lu. Mudah-mudahan gua nggak lupa ya. 1. Oke, pertanyaan pertama itu kan sempat viral tuh di TikTok tuh, yang di Amerika itu ada narkotika jenis apa tuh yang penggunanya kayak hampir kayak zombie. Nah, kayak bener-bener di kereta sampai kayak bener-bener pingsan di kereta. Terus apa kayak bener-bener berjalan geletak sampai lemas gitu. Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua, kan di rokok itu ada nikotin. Kan? Nikotin kan membuat kecandu juga tuh. Nah, nikotinnya itu jenis narkotika dan tingkat berapa? Bahayanya seberapa? Oke, 2. Terus apa lagi tadi? Ya. BM-nya mas banyak. Apa lagi? Udah dulu lah, lu nyari-nyari lu. Oke ya. Tepuk tangan buat siapa namanya? Ayo, yuk. Yang kamu bilang itu, yuk. Kemungkinan dia pakai 2 hal. Yang pertama tembakau gorila. Tembakau gorila itu sebenarnya bahan sintetis kimia ya guys. Tapi direaksikan dan kayaknya pakai dibakar. Efeknya bentuknya itu seperti tembakau dan kerjanya diisep. Itu ya otaknya pas pakai itu kena pengaruh, jadi ya seperti yang kamu bilang seperti zombie. Karena itu bikin otak memberikan perintah yang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya kan kalau dia normal bergaya seperti zombie dia juga malu kan, tapi otaknya waktu itu nggak normal. Akhirnya ya seperti itu. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nikotin masuk kategori. Untuk Indonesia nikotin tidak dikategorikan sebagai narkoba, makanya bebas. Tapi kamu tahu, bos gudang garam yang hartanya 57,1 triliun dia nggak ngerokok. Enggak mau ngisep. Makanya padahal dia nggak punya pabrik rokok. Bego kan dia? Yang beli yang bego. Lu yang ngomong. Padahal gue ngomong itu, ntar lu tersinggung. Jadi nikotin tidak dimasukkan ke dalam kategori narkoba. Yang kembali lagi kayak pertanyaan tadi belakang. Kenapa? Ya itu hukumnya di Indonesia bunyinya gitu. Jadi tidak masuk kategori narkoba. Padahal itu juga efek candu dan berbahaya. Saya kemarin posting tentang rokok. Ya udah, rokok dilarang aja. Sebenarnya guys, tuh ambil snack saya tuh. Sebenarnya saya ngasih contoh nih. Tolong ambil snack saya. Ini misalnya ini ada snack ya. Oke, saya ambil ini lah. Guys, air mineral. Biar dia diproduksi dan banyak di pasaran. Kalau kamu nggak beli, saya nggak beli, akhirnya apa nih pabrik? Bangkrut, tutup. Rokok, narkoba, sabu, putau, ganja, biar semua orang nanam, semua orang jualan. Kalau nggak ada yang mau beli, endingnya apa? Hilang produknya. Ya, dan ini kan ada masa kadaluarsa kan, dibuang. Dulu kalau kamu ingat, oh ibu mungkin ingat ya bu, orang tua ibu barangkali ada dulu namanya rokok fit, rokok Commodore. Udah nggak ingat. Saya masih ingat. Zaman dulu bapak saya merokok rokoknya fit. Ada Commodore. Commodore tuh produk Marlboro kalau nggak salah. Tapi karena orang pada nggak beli itu, nggak ada lagi sekarang rokoknya. Jadi rokok pun gitu. Nah, cuma di Amerika sekarang bikin kebijakan harga rokok guys $15. $15 itu di Indonesia yang Marlboro 2000 perak nih. $15 itu kali 15.000 atau 225.000. Sebungkus 225.000 guys.
Di sana sengaja dinaikin harganya supaya orang nggak pada beli. Begitu kalau beli ditanya KTP pula. Namanya kayak di sana nggak boleh dikaitkan rokoknya. Mungkin di Indonesia. Bu, beli apa? Beli rokok. Anak umur 3 tahun dikasih sama ibu-ibu. Nggak ditanya KTP-nya enggak kan? Enggak. Bu, beli rokok. Berapa tahun? 5 tahun. Ibunya nanya enggak? Buat siapa? Neng, buat siapa? Nah, enggak kan? Yang dagangannya laku. Itulah Indonesia. Iya. Di Amerika rokok mahal guys, Marlboro. Di kita 2.000, 10 biji. Di sono 10 biji 200 hampir 300.000 guys. Mahal. Nah, makanya orang sayang daripada gue beli rokok dengan beli KFC. Iya kan? Maaf gue sebut merek. Oke, jelas. Ada pertanyaan berikutnya? Hah? Boleh? Oh, no dulu ya. Sini bro. Bentar. Biar yang dulu. Mantap nih, gue jadi seneng nih. Mudah-mudahan gak habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, kelas 11, jurusan MPLB. Apa Ki? Pertanyaannya? Pak, pengen nanya Pak, kecanduan. Lagi nanyanya ngegas gitu. Kenapa emang kayak gini Pak? Oh iya. Oh malu. Kan gue ikutin doang. Kecanduan main game, terus scroll internet, sosmed gitu. Ya, Itu sama sih sama kecanduan narkoba Pak? Apa Iya. lebih parah kecanduan itu? Oke. Ya, udah. Itu aja. Rizky ya? Iya. Makasih Ki, tepuk tangan buat Rizky. Ya. Ki. Kecanduan itu banyak ya di kehidupan kita. Termasuk kecanduan scroll TikTok, kecanduan scroll sosmed. Cuma Ki, kalau level kecanduannya itu masih bisa kita kendalikan, artinya gini, jangan sampai udah jam 12 malam lu gak tidur, nge-game aja terus, scroll terus. Emang pakai itu unlimited sih, tapi pakai smartphone. Fotografer gue tersinggung. Bercanda ya, itu bercanda. Jadi asal masih dalam tahap wajar, artinya jam tidur kamu penuhi. Oke, udah jam 11 besok gue sekolah nanti cas handphone biar besok berangkat sekolah penuh. Iya, walaupun asik gitu kan, TikTok makin malam makin lu buka yang asik dia datang lagi gitu kan ya. Ini lagi. Apalagi cewek-cewek. Disedep. Udah mau dimatiin, ih, kebaya merah, kuning, hijau, langit yang biru, lukismu agung, siapa gerangan, pelangi ditangkap polisi. Kalau masih jam 11 udah gue tidur. Dan lu udah pada tua nih, bukan remaja lagi ya kan, udah dewasa kan. Nggak usah dioprak-oprak sama buka sama nyokap, tidur woi, besok sekolah. Iya mak, udah matiin. Sebelum disuruh, udah mak saya mau tidur. Ya tidur, tunggu nih mak lagi masak, bapakmu belum pulang ntar kemarin. Nggak apa-apa. Nah, tadi pertanyaan kamu sama nggak? Ya itu sama, kecanduan juga. Bahayanya is depend on what kind of you're doing. Jadi bahayanya ya bisa sama, bisa lebih rendah, bisa lebih bahaya. Kan kamu pernah dengar orang yang nge-game di warnet waktu itu berapa hari mati kan ini? Iya. Karena tubuh kita butuh istirahat. Jadi kalau kamu kecanduan terus, kebetulan pakai data banyak, nggak berhenti, lupa makan, lupa tidur, lupa sholat, lupa ke gereja, ya hancur lu. Sekolah jadi malas, di sekolah juga nge-game atau jadi nggak sekolah, tugas-tugas nggak dikerjain, hancur lu, dikeluarin dari sekolah, nggak punya ijazah, nggak bisa kerja. Jadi kecanduan apa saja kalau dalam batas-batas, ya kayak merokok juga nggak apa-apa kalau kamu bisa kendalikan. Tapi kan yang gila belum punya kerjaan, belum punya duit untuk merokok, duit buat yang lebih penting malah pakai buat beli rokok. Kalau udah tapi bego ya. Enggak, itu yang punya pabrik gudang garam aja 57 triliun kagak ngerokok. Dia jajan
Ya, karena dia bilang, ya saya tahu rokok itu berbahaya. Kenapa Anda produksi? Ya saya produksi rokok buat orang yang dewasa. Pintar aja dia jawabnya. Tapi dia nggak nyesel. Jadi karena dia nggak mau kecanduan, Mas. Oleh sebab itu, saya kecanduan gadget kalau nggak. Ini MacBook saya yang keempat, guys. Saya nggak mau beli laptop merek lain. Saya cuma mau yang ada gambar Apple keluarnya doang. Karena ya itu saya udah dia udah nyandu buat saya. Sampai itu saya punya konverter sampai 4, guys. Tapi tadi nggak bisa semua karena kabel VGA-nya ternyata. Jadi kecanduan itu ada di semua sisi kehidupan kita. Sejauh tarafnya masih bisa kendalikan, aman main hidup lo. Yang nggak boleh itu yang over. Jelas? Next, come on. Dirimu. Tuh, mic-nya mana tuh? Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sachira Udaluputugnana, bisa dipanggil Sasi. Sasi, apa Sasi pertanyaan? Saya mau nanya, kan tadi itu pengguna narkoba tuh mukanya setelah bertahun-tahun kan jadi rusak. Nah, terus akhirnya dia berhenti kan? Kalau Belum tentu. iya enggak, maksudnya kalau Iya. Jangan seru gitu dong. Gue jadi maksudnya seneng. kalau mau berhenti enggak kan terserah lu gitu. Iya, terus? Terus habis itu misalnya berhenti tuh nanti mukanya tetap kayak gitu, tetap hancur apa? Oke. Gitu lagi. Ya, jelas, bukan jelas. Makasih Sasi, tepuk tangan buat Sasi. Kalau yang tidak bisa diperbaiki, irreversible itu otak. Tapi kalau penampakan wajah Sasi bisa. Kalaupun udah rusak, jadi strukturnya rusak di dalam. Misalnya otaknya bergeser. Sekarang ada operasi plastik, otak bisa digeser, mukanya bisa ditarik, kalau dia punya duit, karena operasi plastik mahal, Jadi pertanyaan Sasi, apakah dia bisa balik? Bisa. Tapi semua itu butuh. Itu dia, sangat mahal. Makanya skincare kan mahal. Skincare itu lebih bagus. Tapi kalau udah jelek, bagusin lagi susah. Ya jelas Sasi? Thank you. Next. Yes. Oh boleh. Lu kan 6, kan baru 2. Dapat lagi tuh nggak apa-apa, dia kasih 2 kali. Boleh. Gue banyak. Siapa nama tadi lupa gue? Aryo, apa yuk? Jadi pertanyaan lagi tuh ini soal ganja medis. Ya. Ganja medis itu kandungannya tuh seberapa kuat sih dibanding ganja biasa? Terus sama kayak tadi yang kecanduan game itu penyebabnya kandungan apa sih yang bikin kecanduannya itu? Oke, itu aja. Terima kasih. Ya. Aryo, ganja medis ini saya baca dari tweetnya Profesor Zubairi Jurban. Ada orang ahli narkoba di Indonesia, dia psikiater. Ya, psikiater. Saya follow Instagramnya dia. Menurut dia penggunaan ganja di medis pun masih debatable. Dan karena ada faktor kecanduan yang tidak bagus buat otak, dokter pun kalau pakai untuk pengobatan itu pilihan kesekian. Menurut dia, bukan pilihan yang utama. Jadi kenapa itu dilarang? Karena itu lebih banyak bahayanya dibanding kebaikannya. Dan kalau itu dia butuh untuk medis, orang-orang medis sendiri belum itu menjadikan sesuatu yang urgent. Jadi makanya sekarang ya kayak gini situasinya. Yang kedua tadi tentang kecanduan, ada apanya sih? Nah kalau di game kan gak ada apa-apanya. Kalau game kan kamu nggak masukin sesuatu. Tetapi ketika kamu main game, otak kamu bekerja, merespon apa yang ada di game, apa yang kamu ini. Akibatnya sistem otak itu berubah. Dan kalau nggak lihat gamenya lagi, otak itu nagih, sakau. Wah, aduh, handphone gue rusak. Yang ini nggak bisa dipakai, ini gue minjem bukan bekas bokap gue.
akhirnya otak lu sakau juga sebenarnya. Tapi sakaunya begitu main hilang. Itu sebenarnya sakau. Jadi apa sih yang menyebabkan? Ya karena otaknya. Kalau mau konsumsi dimasukkan ketika kita tuh kan masuk ke sini. Kalau kita main, ya otak itu terus masuk ke dalam sistem. Cuma itu bisa diatasi dengan cara ya maaf ya, kalau misalnya pas kamu kecelakaan handphone kamu jatuh misalnya dari motor terus hancur kan, ya walaupun lu sakau, namanya belum dibeliin lagi ya paling temen lu gua pinjem dong, handphone gua hancur, ya udah, tapi nanti sakaunya lama-lama hilang kan, realistis. Saya nggak bisa download game itu pak, memori saya nggak cukup, udah nanti aja pak, kalau saya udah kerja saya mau beli handphone yang paling bagus supaya semua game bisa saya download. Tapi begitu dia kerja gajinya banyak, sayang kan duitnya buat beli gitu kan. Ya itu cuma cita-cita karena jelas. Oke, next. Ada lagi? Boleh bro? Boleh. Nggak apa-apa. Bisa tawa lu. Nggak apa-apa, santai. Tawa lu. Nggak apa-apa. Tawa lu. Siapa nanya tadi? Masa kemarin lagi? Lupa nggak apa-apa, aku lupa. Ya udah, Ahmad Firgiawan, lulus PF. Iya Virgi. Ya. Oke. Apa lagi? Kan apa namanya? Kenapa sih hukuman mati itu nggak bisa bikin penggunaan narkoba itu berkurang? Iya. Itu. Oke. Udah. Tepuk tangan buat Virgi. Lagi kan pada dibagi. Kenapa hukuman mati pun tidak bisa membuat penyalahgunaan narkoba berkurang? Karena otaknya yang rusaki dan otaknya nggak bisa diperbaiki. Akibatnya dia pakai lagi, walaupun dia udah ketangkep, dia pakai karena sakitnya. Kalau yang itu ya, yang morfin, heroin itu sakit. Tapi kalau sabu, parno, resah dan gelisah, bagai semut merah. Resahnya itu nggak enak, dan resah hilang kalau dia pakai. Biar buat belinya dia mahal, dia ngumpet takut ketangkep, resikonya ketangkep. Tapi ya maaf ya, itu kayak udah sakit jiwa dia. Orang sakit jiwa kan dia ketawa sendiri kan, nangis sendiri kan, otaknya koslet. Nah, pecandu otaknya koslet, supaya kosletnya benar, nggak koslet lagi, masukin narkoba. Itu yang sebut candu itu sebenarnya bukan karena enak, tapi karena kalau nggak make. Tapi persoalan kecanduan di kita sebenarnya, kamu kalau aduh gue udah lama nggak makan bakso, cari tukang bakso enak langganan kamu. Kamu kecanduan bakso, nggak apa-apa, asal baksonya jangan pakai sambal banyak-banyak, jangan pakai cuka banyak-banyak, nggak apa-apa. Es kelapa muda yang di sono enak no. Kamu kecanduan. Kamu misalnya, gua tuh kalau makan lemper, apalagi Holland Bakery, lempernya tuh luar biasa. Karena lemper dia modelnya nggak bundar kan ibu tadi ya. Lempernya Holland Bakery itu, jadi dia bikinnya ketan ditaruh, terus daging ayam ditaruh, ketan lagi ditaruh, potong. Jadi kalau lemper yang tradisional kan dagingnya di dalam ketan. Nah kalau ini enggak, ini kayak kue lapis ya, apa? Kayak sandwich dilapis. Itu lemper yang lain. Saya melihat, lemper Holland Bakery asik nih, saya kecanduan dia. Atau, maaf nih, laki perempuan merasakan. Kalau pipis, kamu kan ngerasa gitu kan? Enggak apa-apa, itu kenikmatan alami. Iya, itu kenikmatan alami. Iya, itu kan sampai gitu kan? Itu kecanduan. Kalau aku kok puisi nggak begini sih? Itu kecanduan. Nggak apa-apa. Itu kecanduan dari alam. Kecanduan. Kayak kamu tidur terus plok, pas lagi pulsnya itu kan enak banget tuh.
diganggu, dibangunin, apa sih gua lagi tidur. Kamu tuh kecanduan tidur, itu kecanduan yang bagus. Bangun nasi uduk yang itu mah enak mah. Nah, kamu kecanduan nasi uduk, enggak apa-apa. Tapi kalau kecanduannya maaf, saya lihat di Cirebon namanya es Jepara, di Jakarta nggak ada namanya, cuma ada es jus yang esnya warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru tuh, yang esnya segudang, jadi satu tempat, esnya sekarung, ada gituannya, terus aromanya wanginya wangi bahan kimia kalau menurut saya. Itu tuh dekat rumah saya termasuk ya ada haus, ada teguk atau apa. Itu juga nyandu. Ada temennya rasa, Om, aku mau beli itu di situ Om, itu kan ramai banget. Om mau rasa apa? Nggak mau, Om nggak mau. Dia udah datang gitu, Om ini mau aku beli. Oh enggak, aku nggak beli khusus buat Om mau nyobain. Enggak, kok Om nggak itu sih di luar ada itu parkir sampai penuh, kok Om nggak tertarik? Saya cuma tertarik sama satu, istri. Ayo cepet lulus, cepet sukses, cari pasangan yang cocok. Jelas Virgi? Oke, pertanyaan terakhir kalau masih ada. Silakan men. Oh, Restu, tolong. Yang terakhir, Hadi namanya Hadi. Ayo, nama siapa? Oh, maju lagi boleh Om biar jelas videonya. Cek. Cek. Om siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ardiansyah dari 12 MM. Iya. Panggilan Rozan. Apa Zan? Apa aja sih efek samping psikoterapika yang terkandung dalam makanan? Kan kayak di permen bot, apa permen kaki kan kadang ada tuh. Itu aja. Oke. Terima kasih. Iya. Zan? Bener ya Zan? Rozan. Zan. Efek suatu zat itu kadang tidak sama zat antara setiap orang. Tapi kalau kamu yang tanya yang terkandung di dalam makanan, awalnya orang pasti merasa apa sih pahit. Bahkan maaf ya, kalau orang merokok aja apalagi hisap sabu, muntah gua, batuk gua, karena itu benda asing. Termasuk yang kamu bilang psikotropika yang ada di makanan. Makanan itu rasanya jadi nggak normal, Zan. Apa sih rasanya? Pahit. Cuma ketika itu masuk ke dalam sistem darah ke otak kita, ada sensasi yang tidak biasa. Dan itu kadang dicari lagi. Kayak coklat. Nah, coklat itu sama sebenarnya. Coklat itu ada yang bilang kayak narkoba, itu bikin candu. Karena ketika orang makan coklat, unsur coklat yang masuk ke dalam otak ada dopamin. Di dopamin itu zat kimia yang menimbulkan rasa mewah, rasa suka, rasa tenang, senang. Itu keluar ditransfer di sistem saraf pusat kita, itu membuat kita enak, merasa gua orang kaya dan nanti pengen cari lagi. Dan itu bikin coklat harganya mahal karena otak yang diserang. Tapi itu serangan yang menimbulkan kenikmatan, jadi efeknya nyandu. Cuma kalau urusannya heroin, sabu, dan lain-lain kayak ganja, efeknya nanti organ-organ tubuh rusak, berbahaya. Jelas? Thank you. Udah habis, seneng banget. Berapa orang tuh yang nanya, banyak. Oke, kesimpulannya guys. Loh, kok hurufnya bisa begitu? Oh, ini pakai Mac, ini Windows. Narkoba itu nggak boleh disalahgunakan. Bahwa narkoba itu diciptakan karena diperlukan. Buat apa tadi? Pengobatan. Umumnya buat pengobatan. Terutama kalau yang kelihatan jelas ya, kalau bisa pahami operasi sesar. Oh ya, kalau lu mau cabut gigi kan suntik dulu tuh. Kalau nggak disuntik lu dicabut rasanya kayak apa? Dijeritan kan? Suntik diamin dulu 15 menit, 20 menit udah cabut nggak kerasa.
Padahal itu otak kamu dibom narkoba sejenis morfin. Morfin itu keluarganya heroin. Kalau nggak disalahgunakan nggak apa-apa ya, karena otak kita yang bakal rusak guys, otak kita bakal rusak. Oke, semoga itu sukses itu jadi jauh kalau menyalahgunakan narkoba. Nah, lihat nih, narkoba dia udah kaya, ketangkep, penjara, ya kekayaan gak ada artinya guys. Tapi yang mengejutkan ternyata narkoba juga menjerat warga miskin. Kagak miskin, kagak kaya, kagak pinter, kagak bego, semuanya kena. It depend on you. Oke, demikian yang bisa sampaikan Ajib jam 11 kurang 15 guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kamu boleh chat saya, itu nomor handphone saya. Ini Instagram, Twitter, Facebook, ini blog saya, ini email saya. Silahkan kontak kapan aja, atau cari aja di Instagram ada, atau di Google ada. Jadi saya lebih gampang dicari di dunia yang maya. Sekarang saya di sini. Besok hari apa guys? Jumat ke Istiqlal, Sabtu ke Cirebon. Jadwalnya padat guys. Ya, untuk sampai bulan Desember saya sudah ada jadwal. Ya yang penting kita sehat dan bisa membantu sama manusia. Oke, mudah-mudahan kamu semuanya sukses. Dan kita jumpa dalam kondisi yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Baik, boleh applause sekali lagi untuk Pak Dedi. Masya Allah luar biasa. Apa yang didapat dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi banyak nggak? Banyak. Ada langsung ngerasa, oh segitu ya bahayanya. Ini bisa sih yakin di sini mah anak-anak baik ya. Kenal nggak sih sama narkotika dan lain-lain tadi itu? Nggak pernah ya? Pernah minuman keras? Kecuali es batu ya. Ya es batu mah aman ya. Insya Allah anak-anak sini baik-baik Pak. Kecuali diare. Ya, pokoknya semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi semuanya menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pernah kemarin, yuk di stop karena ya nggak ada manfaatnya ya kecuali untuk medis tadi ya. Oke, baik, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Alhamdulillah sudah kita dengarkan sama-sama materi yang luar biasa. Dan juga tadi ada kesempatan tanya jawab, itu adalah kesempatan yang luar biasa karena kita bisa tanya langsung pada beliau hari ini gitu ya. Semoga nanti ada kesempatan lagi di lain waktu ya. Siap, ditunggu undangannya. Oh siap, baik ya. Marilah sama-sama kita sudahi, kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selanjutnya nanti ada sesi foto bersama ya. Oh, lalu Pak. Oke, siapa tahu. Iya, jarang-jarang kita bisa bicara dengan bisa foto langsung dengan Pak Dedi loh. Orang penting nih BNN ya, bicara BNN, Masya Allah. 11, berapa? 11,3. Wis, mantul. Nanti masuk ke YouTube-nya nggak Pak? Masuk. Masuk. Udah matiin tuh. Belum dimatiin. Nah, don't forget to